Serangan Israel menewaskan sejumlah warga Palestina dan melukai puluhan lainnya di kota Gaza. Ketegangan memuncak dalam protes terhadap Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, saat pengunjuk rasa menerobos barikade polisi. Selamat malam saudara, Dunia Dalam Berita hadir menjumpai Anda untuk edisi Minggu 5 Januari 2025. Sejumlah informasi mancanegara akan segera hadir. Saya Anggi DJ. Menit utama informasi Dunia Dalam Berita, kami awali informasi serangan udara Israel di kota Gaza menewaskan belasan warga Palestina. Militer Rusia mengklaim telah menghalau rudal Ukraina, serta pengunjuk rasa anti-Yun menerobos barikade polisi. Serangan militer Israel menewaskan sejumlah warga Palestina dan melukai puluhan lainnya di kota Gaza pada Sabtu. Masyarakat menyisir puing-puing untuk mencari kemungkinan korban selamat yang terperangkap di bawah puing-puing. Petugas medis mengatakan beberapa anak termasuk di antara mereka yang tewas. Beberapa nyala api dan asap terus membumbung dari perabotan yang terbakar di reruntuhan beberapa jam setelah serangan. Belum ada komentar langsung dari militer Israel mengenai insiden tersebut. Sementara itu, ribuan warga Israel melakukan protes terhadap pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan juga terkait penanganan konflik di Gaza pada Sabtu. Para pengunjuk rasa menuntut diakhirinya perang di Gaza dan diberlakukannya gencatan senjata yang akan memulangkan para sandera yang masih ditahan oleh Hamas. Pada unjuk rasa ini, warga Israel bentrok dengan pasukan polisi yang berusaha membubarkan massa dari jalan utama di Tel Aviv. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Sabtu bahwa pasukannya telah merebut pemukiman di wilayah Luhansk. Sementara sistem pertahanan udaranya mencegat 8 rudal buatan Amerika Serikat dan menjatuhkan 72 drone. Selain itu, pasukan Rusia mengklaim telah menyerang beberapa bandara militer Ukraina, fasilitas perakitan drone, dan gudang. Kementerian Pertahanan Rusia juga menyatakan bahwa selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina di sepanjang garis depan Kursk menderita lebih dari 540 korban jiwa dan kehilangan 4 tank. Sementara itu, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan bahwa 107 pertempuran telah terjadi di garis depan pada Sabtu sore. Pasukan Ukraina berhasil menghalau serangan Rusia di Kharkiv, Pokrov, dan Kurakov. Dengan beberapa pertempuran masih berlangsung, Ukraina juga mengklaim telah menangkis 9 serangan Rusia di wilayah Kursk, Rusia. Ribuan orang menerjang salju tebal di Seoul, Korea Selatan pada hari ini untuk mendukung dan menentang penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan. Beberapa pengunjuk rasa hari Minggu berkumpul semalaman di pusat kota Seoul, di mana suhu turun di bawah minus 5 derajat Celcius, 23 derajat Fahrenheit. Salju tebal lebih dari 6 cm, 2,4 inch, telah menumpuk di beberapa bagian ibu kota yang berada di bawah peringatan salju lebat. Ketegangan memuncak dalam protes terhadap Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol saat pengunjuk rasa menerobos barikade polisi untuk menduduki jalan di Seoul menuju kediaman Presiden hari ini. Awalnya demonstran anti-Yoon hanya berada di satu sisi jalur kereta dari 10 jalur, hampir sepanjang hari. Namun sekelompok pengunjuk rasa menerobos tembok polisi dan barikade pada Minggu sore. Sehingga seluruh pengunjuk rasa anti-Yoon berpindah ke semua jalur jalan, memaksa polisi menutup akses lalu lintas. Meskipun cuaca dingin, sejumlah besar penduduk setempat berkumpul di jalan-jalan Daegu, sebuah kota metropolitan di tenggara negara itu pada Sabtu. Mereka meneriakan dan menyerukan Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan kasus pemakzulan Yoon Suk Yeol. Unjuk rasa ini terjadi di tengah krisis politik yang semakin mendalam, seiring meningkatnya ketegangan antara otoritas pemerintah dan pihak yang mendorong pemakzulan Yoon. Media Myanmar melaporkan pada Sabtu
pemerintah junta militer membebaskan ribuan tahanan, termasuk warga Rohingya, dari penjara Insein berdasarkan amnesti yang menandai hari kemerdekaan negara itu. Media MRTV mengatakan 1.009 tahanan termasuk 24 Rohingya dan 9 orang asing telah dibebaskan dari penjara di Yangon. Pemerintah junta militer Myanmar membebaskan 5.864 tahanan, termasuk 108 orang asing, berdasarkan amnesti yang menandai hari kemerdekaan negara Asia Tenggara itu. Di antara mereka yang masih dipenjarakan oleh junta adalah mantan pemimpin negara itu, peraih Nobel Aung San Suu Kyi. Wanita berusia 79 tahun ini menjalani hukuman 27 tahun penjara terkait 14 dakwaan pidana, mulai dari penghasutan dan kecurangan pemilu hingga korupsi. Namun ia menyangkal semua tuduhan menurut pengacaranya. Cuaca musim dingin yang buruk melanda sebagian Amerika Serikat pada Sabtu. Di North Platte, Nebraska, Layanan Cuaca Nasional atau NWS mengirimkan peringatan bahwa kondisi perjalanan akan memburuk karena jalan yang tertutup es dan salju. Salju efek danau atau salju yang terjadi ketika udara dingin bergerak melintasi perairan terbuka Great Lakes juga berdampak pada Syracuse, New York. Menurut media setempat, salju di danau efek akan berangsur-angsur melemah pada Minggu. Sementara itu, Inggris dilanda suhu yang sangat dingin dan salju pada Minggu ketika pihak berwenang memberlakukan peringatan cuaca berwarna kuning di seluruh Inggris Tengah dan Utara serta Wales. Layanan Meteorologi Nasional Inggris melaporkan bahwa hujan es, salju lebat, dan es mencair dapat menyebabkan banjir di beberapa tempat. Kantor meteorologi juga memperingatkan bahwa salju dapat berubah menjadi hujan beku di Midlands, Inggris, bagian utara, dan Wales. Dunia dalam berita masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya, di antaranya. Sedikitnya 59 warga Palestina tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza selama 24 jam terakhir. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama Dunia Dalam Berita. Saudara, sedikitnya 59 warga Palestina tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, menambah jumlah warga Palestina yang tewas menjadi 45.717 jiwa. Sementara itu, kelompok Houthi Yaman menyatakan mereka menyerang pembangkit listrik Israel dengan rudal balistik. Jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel yang terus berlanjut di jalur Gaza meningkat menjadi 45.717 jiwa, sementara 108.856 lainnya terluka. Selama 24 jam terakhir, setidaknya 59 warga Palestina tewas dan 273 lainnya terluka di wilayah kantong tersebut. Otoritas Pertahanan Sipil Gaza melaporkan, serangan udara Israel menghantam bangunan di kota Gaza, Gaza Utara, menewaskan sedikitnya 11 orang termasuk 7 anak-anak. Di Khan Yunis, Gaza Selatan, 5 personil keamanan yang mengawal konvoi bantuan kemanusiaan tewas dalam serangan udara Israel. Otoritas Pertahanan Sipil Gaza menyebut Israel sengaja menargetkan mereka untuk menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan. 3 warga Palestina termasuk seorang anak juga dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel lainnya yang menghantam gedung di Khan Yunis. Kementerian Kesehatan Gaza pada Sabtu waktu setempat melaporkan Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara tidak lagi merawat pasien dan korban terluka. Hal ini membuat ketiga rumah sakit umum di Gaza, termasuk Kamal Adwan dan Beit Hanun, tidak lagi beroperasi akibat gempuran Israel. Sementara itu, kelompok Houthi Yaman menyatakan mereka telah menyerang fasilitas listrik utama Israel dengan rudal balistik hipersonik Palestine 2. Juru bicara militer kelompok Houthi, Yahya Sarea, menyatakan serangan menargetkan pembangkit listrik Orot Rabin di selatan kota Haifa, Israel. Sarea mengklaim serangan itu berhasil dan merupakan bagian dari tugas agama
moral dan kemanusiaan Houthi untuk rakyat Palestina yang tertindas. Ia bersumpah operasi militer untuk mendukung mujahidin di Gaza akan terus berlanjut. Bandar Udara Internasional Damaskus, Suriah akan mulai mengoperasikan penerbangan internasional pada 7 Januari. Bandara ditutup sejak 8 Desember 2024, menyusul pertempuran untuk menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Kepala Otoritas Penerbangan Sipil Suriah Asad al-Salibi menyatakan, Bandara Internasional Damaskus, Suriah akan mulai mengoperasikan penerbangan internasional mulai 7 Januari mendatang. Para karyawan terus mempersiapkan bandara untuk melanjutkan operasi setelah bandara ditutup pada 8 Desember 2024, menyusul pertempuran untuk menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Setelah penggunaan wilayah udara hanya diizinkan untuk dilalui pesawat pada 12 Desember lalu, Direktur Bandara Damaskus, Anis Faluh, menyatakan penerbangan internasional akan diizinkan mendarat dan berangkat segera dari bandara tanpa menyebutkan tanggal pasti. Sebelum rezim Assad digulingkan, terdapat penerbangan internasional terbatas yang dioperasikan oleh Miraj Airlines Iran dan maskapai penerbangan Suriah, Chamwings. Sementara itu, penerbangan domestik di Bandara Damaskus telah dioperasikan sejak 18 Desember 2024. Rusia membersihkan ribuan ton pasir di sisi selatan Kerch yang terkontaminasi tumpahan minyak di Laut Hitam. Para relawan membantu membersihkan pantai Crimea Selatan dan maksud kami pantai Crimea setelah Rusia mendeklarasikan keadaan darurat regional Crimea menyusul tumpahan minyak. Kementerian Tanggap Darurat Rusia menyatakan petugas penyelamat Rusia telah membersihkan lebih dari 86.000 metrik ton pasir dan tanah yang terkontaminasi di kedua sisi Selat Kerch setelah terjadinya tumpahan minyak di Laut Hitam bulan lalu. Minyak tersebut bocor dari 2 kapal tanker tua yang dilanda badai pada 15 Desember 2024. Selat Kerch membentang di antara Laut Hitam dan Laut Azov dan memisahkan wilayah Krasnodar di Rusia dengan semenanjung Kerch di Crimea yang dianeksasi Moskow dari Ukraina pada tahun 2014. Kementerian Tanggap Darurat Rusia menyatakan tanah yang tercemar minyak telah terkumpul di wilayah Kuban, Rusia dan Crimea. Kementerian Transportasi Rusia pekan ini menyatakan para ahli menetapkan tumpahan minyak ke laut berjumlah sekitar 2.400 metrik ton lebih kecil dari yang dikhawatirkan. Rusia mendeklarasikan keadaan darurat regional di Crimea pada Sabtu 4 Januari saat para pekerja dan relawan membersihkan berton-ton pasir yang terkontaminasi di kedua sisi Selat Kerch. Lebih dari 10.000 orang telah bekerja menyekop minyak yang kental dan berbau dari pantai berpasir di sekitar Anapa, resor musim panas Rusia dan di pantai Kerch dan Sevastopol di Crimea. Kelompok lingkungan telah melaporkan kematian lumba-lumba, ikan pesut, dan burung laut. Ketika bencana terjadi, kedua kapal tanker membawa sekitar 9.200 metrik ton atau 62.000 barel produk minyak secara total. Tumpahan melibatkan bahan bakar minyak berat kelas M100 yang membeku pada suhu 25 derajat Celcius dan tidak mengapung ke permukaan, tetapi tenggelam ke dasar atau tetap tersuspensi di kolom air. Rangkaian upacara pemakaman bagi mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter dimulai di negara bagian asalnya Georgia, Amerika Serikat. Selain itu, jenazahnya akan disemayamkan di Georgia hingga diterbangkan ke Washington DC pada 7 Januari mendatang. Pemakaman kenegaraan bagi mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter dimulai pada Sabtu 4 Januari waktu setempat dengan upacara di negara bagian asalnya, Georgia. Carter akan disemayamkan di Georgia hingga diterbangkan ke Washington DC pada Selasa 7 Januari. Iring-iringan kendaraan yang membawa jenazah Carter tiba di Atlanta pada Sabtu sore waktu setempat dan berhenti di gedung DPR Georgia, tempat para pejabat negara menyambut putra sulung Carter, John J. Carter, dan cucunya, Jason Carter. Iring-iringan kendaraan kemudian menuju perpustakaan Kepresiden Carter, tempat pasukan kehormatan militer menerima peti jenazah. Anggota keluarga tampak menyapa para pelayat yang hadir. Putra kedua Carter, James Chip Carter, menyatakan ayahnya adalah pria yang luar biasa. Ia didukung dan didampingi seorang wanita yang luar biasa, yaitu istrinya Rosalind Carter, dan mereka berdua bersama-sama mengubah dunia. Chip juga mengucapkan terima kasih atas pengabdian ayahnya.
Cucunya, Jason Carter, menambahkan penting bagi mereka semua untuk berhenti di perpustakaan Carter dengan bangunan-bangunan yang dipenuhi oleh kehidupannya. Bukan hanya karena tempat tersebut adalah museum untuk kehidupannya atau karena ada koleksi lukisan kesayangannya, tetapi jiwa Jimmy Carter memenuhi tempat tersebut. Setelah upacara pemakaman di Washington DC pada Selasa 7 Januari, Carter akan diterbangkan kembali ke Georgia dan dimakamkan dalam upacara pribadi di kampung halamannya di Plains. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya, Manchester City sukses meraih 3 poin usai menang atas West Ham United 4-1 pada pertandingan lanjutan Liga Primer Inggris. Selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama Dunia Dalam Berita. Saudara, Manchester City sukses meraih 3 poin usai menang atas West Ham United 4-1 pada pertandingan lanjutan Liga Primer Inggris. Pada laga lainnya, Arsenal terpaksa bermain imbang 1-1 melawan Brighton and Hove Albion. Menjamu West Ham United di Stadion Etihad Manchester City memetik kemenangan meyakinkan 4-1. Erling Haaland mencetak 2 gol dalam laga ini. Tim tamu lebih dulu berinisiatif menyerang di babak pertama, namun gol bunuh diri Vladimir Koval di menit 10 menjadi momentum buat tuan rumah untuk lebih menyerang. Erling Haaland menggandakan keunggulan City pada menit ke-42. Pada babak kedua, Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-55, disusul gol Phil Foden 3 menit berselang. West Ham berhasil mencetak gol pada menit ke-71 lewat Niklas Füllkrug. Namun hanya itu saja upaya mereka yang berhasil. Hasil ini tidak mengubah posisi Manchester City yang saat ini ada di posisi 6 dengan 34 poin dari 20 laga, sementara West Ham di urutan 13 dengan 23 poin. Pada laga lainnya, Arsenal gagal mengalahkan Brighton and Hove Albion dalam lanjutan Liga Inggris. Meriam London ditahan imbang 1-1. Laga Brighton kontra Arsenal berlangsung di Stadion Palmer Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Tim asuhan Mikel Arteta memimpin 1-0 lebih dulu di babak pertama. Lewat gol Ethan Nwaneri, Brighton berhasil memasukkan laga tuntas dengan skor 1-1. Joao Pedro merobek gawang Arsenal di babak kedua lewat eksekusi penalti. Hasil ini membuat Arsenal berada di posisi kedua dengan 40 poin, sementara Brighton di urutan ke-10 dengan 28 poin. Tuan rumah Fiorentina takjub 0-3 dari tim tamu Napoli pada pertandingan lanjutan Liga Serie A Italia. Kemenangan ini membuat Napoli ke puncak klasemen sementara, sedangkan Fiorentina tertahan di peringkat 6. Bertanding di Stadion Artemio Franchi, Firenze Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, tim tamu langsung menyerang sejak babak pertama bergulir. Hasilnya David Neres berhasil membuka keunggulan untuk Napoli di menit 29. La Fiorentina mempunyai peluang untuk menyamakan kedudukan 1-1 lewat Moise Kean di menit 35 jika golnya tidak dianulir wasit. Kedudukan 1-0 untuk Napoli bertahan hingga jeda turun minum. Pada babak kedua, giliran Romelu Lukaku mencetak gol dari titik putih di menit 54 usai Zambo Anguissa dilanggar bek Matias Moreno di kotak terlarang. Scott McTominay melengkapi keunggulan Napoli menjadi 3-0 di menit 68. Memanfaatkan blunder Pierrot Comuzo yang gagal membuang bola keluar gawang. Bola justru jatuh ke kaki McTominay yang langsung disambar menjadi gol. Tak ada gol tambahan yang lahir setelahnya. Napoli mengamankan keunggulan 3-0 hingga laga tuntas. Kemenangan ini membuat Napoli berada di puncak klasemen dengan 44 poin, sementara Fiorentina tertahan di peringkat ke-6 dengan 32 poin. Berbagai patung es dipamerkan di dunia baru es dan salju Changchun di Provinsi Jilin, Cina Timur Laut. Berbagai patahan termasuk deretan patung es Pakhluk Pitos menarik perhatian para wisatawan. Sejumlah patahan dan patung es menarik perhatian wisatawan di dunia baru es dan salju Changchun di Changchun, Provinsi Jilin, Cina Timur Laut. Patahan es yang menggambarkan kepingan salju, burung, dan tupai menunjukkan keindahan harmoni antara manusia dan alam. Deretan patung es dari makhluk-makhluk mitos juga ditampilkan di lokasi tersebut.
Terletak di zona lintang emas es dan salju, Jilin adalah salah satu dari 3 pangkalan salju bubuk utama di dunia. Terdapat 75 resort ski dengan berbagai ukuran di provinsi ini. Pada musim salju kali ini, tempat wisata pemandangan nasional Changchun Jingyuetan menggunakan 100.000 meter kubik salju dan 3.000 meter kubik es untuk membuat puluhan pahatan es. Pameran diperkirakan akan tetap dibuka untuk beberapa waktu selama musim dingin kali ini dengan menampilkan lebih banyak pemandangan dari pahatan es di waktu yang akan datang. Dan saudara, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca kota besar mancanegara yang berlaku mulai esok pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Dunia Dalam Berita kali ini. Beserta kerabat kerja yang bertugas, saya Anggi DJ, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.